Sholat sunnah Id. Jadi ini mengulang ya, ini biar gak lupa. Kalau minggu lalu kita membahas tentang sholat sunnah tarawih atau terawih kalau orang sini bilang. Nggak tahu kalau orang Jakarta apa, sama aja ya. Sekarang kita mau berbicara tentang sholat Id. Kata kiai kita di dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan, afdhalus sholawatil masnunati hiya al-idaini atau al-idani. Selamat datang Bang Adi. Kata kiai kita bahwa seafdolnya sholat sunnah, yang pertama itu adalah sholat idain. Idain itu artinya dua Id. Urutannya mulai dari Idul Adha, kemudian Idul Fitri, kemudian setelah dua itu sholatul kusufain, dua kusuf, kusufus syamsi wa kusuful qamar, gerhana matahari, gerhana bulan. Kemudian di bawahnya sholatul istisqa, 5, 6 witir. Urutannya. Tapi kalau dianjurkan berjamaah setelah istisqa, urutannya tarawih. Nah, witir yang kita lakukan di Ramadan berjamaah juga, ganjarannya gede. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang sholat sunnah yang punya kedudukan paling tinggi di antara sholat-sholat sunnah di dalam agama kita, yaitu sholat Id. Karena insya Allah kita nanti lebaran, sholat Id insya Allah, dan usahakan umur panjang, amin, rezeki banyak. Nah, sholat Id ini secara historis, sejarah, sholat Id ini adalah pengganti dari hari rayanya orang-orang jahiliyah. Jadi ini ada di tahun kedua Hijriah. Jadi baru ada. Jadi artinya Nabi sudah hijrah, sudah di Madinah. Di Makkah dulu belum ada. Kenapa? Bagaimana orang-orang dulu? Orang-orang jahiliyah dulu punya kebiasaan mengikuti kebiasaan orang Persia kuno, orang Persia. Orang Persia itu orang ini Yaman, Iran, orang Iran. Persia itu orang Iran, Persia kuno. Kebiasaan mereka itu dalam setahun punya 2 hari raya. Nah, namanya Nauruz atau Nairus. Yang kedua Mihrajan. 2 hari ini dalam setahun mereka isi dengan bermain senang-senang.
ada dangdutnya, ada koplo ya, mereka pakai untuk bersenang-senang. Karena isinya negatif, maka Allah ganti melalui Rasulullah dengan 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ini terjadi pada tahun kedua Hijriah, ketika Nabi sudah di Madinah. Sholat Id ini punya kedudukan tinggi di dalam kacamata agama kita, sehingga jangan sampai melewatinya. Makanya termasuk sholat sunnah yang boleh diqodoi. Ini di atas sholat Id boleh diqodoi. Sholat duha boleh, rawatib qobliyah ba'diyah boleh diqodoi. 3 itu. Nah, sholat sunnah Idul Fitri itu hanya 2 rakaat. Ini dilaksanakan pada tanggal 1 bulan Syawal. Nanti ada perbedaan dengan sholat Idul Adha. Sholatnya sih relatif sama, cuma ada beberapa perbedaan. Sholat Id 2 rakaat. 2 rakaat yang dikerjakan kalau Idul Fitri di tanggal 1 bulan Syawal. Caranya ada cara minimal. Ini bisa dipakai oleh ibu-ibu yang nggak bisa ke masjid. Boleh pakai cara yang minimal ini. Cara yang sangat sederhana, yaitu seperti sholat sunnah pada umumnya. Kita kalau sholat sunnah itu 2 rakaat ya, 2 rakaat. Ya, seperti itu. Jadi nggak ada lagi alasan punya bayi nggak mau masjid, nggak ada. Itu dikasih solusi, cara minimal. Bacaannya apa? Bebas. Yang penting baca Fatihah kan? Surat itu sunnah ayat. Tapi kalau mau baca, yang dibaca Nabi itu surat Qaf. Surat Qaf. Surat Qaf, tahu nggak surat Qaf? Ada kan yang benar? Di rakaat pertama setelah Fatihah surat Qaf. Di rakaat keduanya surat Al-Qamar. Ini Nabi bacanya itu. Di bawahnya itu kalau itu nggak bisa, boleh baca rakaat pertama yang umum dibaca itu surah Al-A'la atau Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua setelah Fatihah surah Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, surat Al-Ghasyiyah. Ini anjurannya. Mau baca surat yang lain silakan aja, yang penting tertib suratnya. Artinya surat yang duluan dulu gitu. Kayak misalnya nih Al-Falaq sama Anas duluan dulu. Al-Falaq dan dia berada di urutan ke 113. Anas terakhir botol ada di urutan 114. Dan jangan dibalik tertib surat. Kalau mau baca itu bagus, tapi kalau mau baca surat langganan silakan baca. Surat langganan itu kalau nggak tahu tanya Bang Dayat.
anak kecil jangan melewati sholat Aid ini meskipun hanya di rumah dengan cara yang itu cara yang minimal banget. Jadi nggak pakai takbir 7 kali rakaat pertama, kemudian takbir 5 kali di rakaat kedua. Cara yang menengah, dia di atasnya minimal, tapi di bawahnya maksimal, tengah-tengah. Nah, cara yang kedua ini dia pakai takbir. Kalau ini itu kan pakai takbir yang 7 gitu ya, di luar takbiratul ihram. Contoh misalnya rapinya kita takbir Allah sambil baca niat. Dan namanya takbiratul ihram. Terus kita baca dari kita, setelah itu takbir yang 7 kali itu namanya takbir baitiyah. Takbir tambahan 7 kali itu sunnah. Jadi Allahu Akbar diselingi dengan baqiyatus sholihat, kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Jadi kalau sama takbiratul ihram 8 kan 8 kali. Terus takbir lagi Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sampai 7 kali. Habis itu baca surah Al-Fatihah, baca ta'awudhu sunnah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Terus baca Fatihah biasanya Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Kemudian ditambah surat yang tadi kalau ibu hafal, bapak hafal surat Qaf, ditaruh di rakaat yang pertama. Dan surat Al-Qamar rakaat kedua. Kalau nggak pakai itu, pakai paket kedua, surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Kemudian ruku yang tidak sujud kedua, bangun rakaat kedua, bangun. Kita kalau bangun bilang takbir Allahu Akbar, sedekah. Terus takbir lagi 5 kali di rakaat kedua. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sampai 5 kali. Habis itu baca Fatihah, baca surat, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi, duduk tawarruk, selesai. Ini cara kedua. Di rumah bisa, ibu bisa. Kalau yang tadi kan simpel banget kayak sholat biasa ya. Ini nggak abdol, ada yang bilang nggak abdol kalau udah takbir 7 kali 5 kali. Ini sholat biasa, ini bedanya cuma niat doang. Boleh pakai cara itu. Yang pertama tadi minimalis, boleh pertengahan. Yang paling utama tentu yang maksimal. Yang maksimal itu caranya sama kayak yang kedua tadi, hanya saja ada khutbah. Ada khutbahnya, kemudian dilakukan berjamaah di masjid. Semakin banyak jamaahnya, semakin utama, ganjarannya semakin besar. Bahkan di zaman Nabi itu perempuan-perempuan yang dalam keadaan uzur seperti sedang haid masih diperintahkan oleh Nabi untuk pergi ke tempat sholat ini, walaupun hanya mendengarkan khutbah saja. Gak usah masuk masjid, misalnya di pelataran. Saking dianjurkannya keluar rumah. Tapi jangan semuanya, kita kampung sepi. Pilih saja mau cara yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Kalau mau ganjaran yang gede, berarti yang ketiga. Seperti. Kemudian waktu
waktunya. Waktunya itu hatta tartafi asyamsu qadra ramhin. Itu waktunya ketika matahari naik kira-kira ukuran 1 tombak. Jadi kalau di kalau di waktu sholat kita itu ada di kita lihat kalau di sini terbit jam 5.57, duha jam 6.19. Berarti berapa menit tuh? 21 ya? 22. 5.57 terbit sampai ke duha itu kan gak boleh sholat. Terus sekitar 20 menit itu gak boleh sholat. Sholat sunat mutlak gak boleh. Kalau sholat qadha ya boleh. Lagi bangun subuh itu siang tetap wajib sholat. Nah, kalau di sini jam 6.19, gampangnya 6.30 itu mulai masuk waktunya. Sampai kapan? Sampai masuknya waktu zuhur, sampai tergelincirnya matahari ke ufuk barat. Jadi matahari itu kan ada di pucuk langit ya, namanya istiwa, itu pas di tengah. Jadi kalau dia memancarkan cahaya, itu kalau di sini ada bayangannya nggak kelihatan, karena memang pas ada di atas. Ya. Nah, ketika mataharinya ke barat geser kan keluar di sini bayangannya ya. Bayangannya keluar di sini. Nah, itu menandakan bahwa waktu zuhur sudah masuk. Nah, berarti waktu sholat id sudah habis. Nanti kalau misalnya nggak bisa sholat di waktu itu, baru bisa di jam 1, itu namanya qadha, mengerjakan di luar waktunya. Namanya qadha. Seperti itu. Sholat Idul Adha juga sama, hanya saja bedanya pelaksanaannya ya. Kalau Idul Fitri itu disunahkan, dianjurkan lebih mundur kira-kira setengah jam. Jadi patokannya kalau Idul Adha-nya jam 6.30, Idul Fitri jam 7. Idul Adha jam 7, Idul Fitri jam 7:30. Kenapa Idul Fitri di belakang? Karena Idul Fitri itu sunnah kita sebelum berangkat ke masjid makan dulu, sunnah. Habis makan kopi dulu, ngerokok dulu, sunnah. Kalau Idul Adha sunnahnya enggak makan dulu, karena yang paling utama itu yang pertama masuk ke dalam perut itu adalah daging kurban. Iya, kalau yang berkurban. Jadi gak ada alasan ketika misalnya Lebaran Jumat, potongnya jadi Sabtu. Ya boleh aja, karena hari tasrik juga masih boleh. Cuman kalau mau dapat ganjaran yang gede, habis Jumat langsung, habis sholat id langsung potong, langsung diambil hatinya, dimasak, nggak usah nungguin yang rapi, pokoknya udah kepotong kan diambil, dimasak, makan. Itu yang paling utama.
Yang pertama kali masuk ke perut adalah daging kurban. Ini bukan puasa, bukan ya, tapi anjuran. Di samping itu Idul Adha didahulukan waktunya lebih cepat, lebih pagi, karena mau menyembelih kurban biar nggak terlalu siang juga. Itu sedikit di antara perbedaannya. Kalau pelaksanaan sholatnya sama saja, termasuk bacaannya pun sama ya. Kalau waktu ya juga berbeda ya. Kalau Idul Adha sholatnya di tanggal 10 Dzulhijjah, waktunya juga sama sampai zuhur juga sama. Kalau kurbannya sampai berakhirnya hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 maghrib masuk ke 14, berarti sudah habis hari Tasyrik. Jadi masih ada kesempatan kurban 4 hari ya. Itu diantara sholat sunnah Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum bapak-bapak, ibu-ibu, ya silakan. Niatnya itu usolli sunnatan li'idil fitri. Ya, usolli sunnatan li'idil fitri atau li'idil adha. Rakaat ini makmuman sudah. Rakaat ini makmuman. Kita makan makmum ya. Nah jadi imam enggak? Ya. Termasuk sunnah juga mandi. Tuh, mulai dari jam 12 malam takbiran sampai subuh itu subuh. Mau mandinya jam 12:30, jam 1, jam 2, jam 3 boleh. Sunnah. Niatnya juga kayak kita mau mandi Jumatan aja. Nawaitul ghusla li sholati Idul Fitri. Nah, sunnatan lillahi ta'ala. Itu niatnya. Niatnya boleh dengan lafal itu tadi atau dengan berbahasa Indonesia juga boleh. Sholat Id ini termasuk sholat sunnah yang memiliki waktu muqayyad, terikat waktu. Artinya kita nggak bisa melaksanakan sholat Id kapan nggak bisa. Sehingga dalam niatnya itu cukup hanya menyebutkan 2 poin saja, usolli dan nama sholat. Jadi kalau kita menyebutkan usolli sunnatan Idul Fitri, udah selesai, jadi begitu. Yang embel-embelnya itu sunnah saja. Jadi kalau sholat sunnahnya punya waktu, punya sebab, cukup hanya menyebutkan 2 poin aja, 2 kata, usolli dan nama sholat. Gak ribet, gampang. Apalagi kalau pakai bahasa Indonesia lebih gampang. Ada lagi silakan. Tentang Ya. batasan atau ini untuk berjamaah kan kayak sholat Jumat minimal 40 orang. Iya. Kalau sholat apa ada minimalnya? Nah. Kalau sholat Id itu nggak mesti 40 ya, nggak mesti 40. Artinya begini, 2 orang saja yang mengadakan sholat Id itu boleh, dan masih ada kesunahan seorang sebagai khatib atau dia merangkap khatib dan imam, masih sunnah.
Jadi nggak ada patokan ya. Kalau sholat Jumat kan 40 ya. 40 juga harus laki-laki semuanya. Nah, bagaimana kalau perempuan nih? Ini jamaah nih misalnya ya. Kemudian diimamin sama Pajinamin disunahkan berkhutbah. Misalnya contohnya. Tapi kalau cuma ibu-ibu aja, kemudian budehan imamin ini ya jamaah, nggak ada kesunahan khutbah, nggak ada kesunahan khutbah. Kalau jamaah perempuan yang diimamin sama imam perempuan juga tidak ada kesunahan khutbah. Tapi jamaah perempuan nih, imamnya satu laki-laki, masih disunahkan berkhutbah. Jadi lebih sempurna dengan khutbah. Makanya sholatnya menjadi sholat yang maksimal. Begitu Mas Arya. Kalau untuk kita kan kadang malu suka kadang-kadang ada yang lupa takbirnya ada kan 7. Kita bagian 6 itu ada kafalnya nggak sih? Nggak ada. Itu sunnah aja. Sekarang jadi ini memang kejadian begini. Karena imamnya takbirnya kurang, kata jamaahnya begini, Bus sahabat sholat di sini, imam pakai lupa. Kalau sholat terus tahu sekali, gue jadi kayaknya kagak puas ini sholat. Imamnya lupa takbirnya baru 6, pasti kan 7. Di luar takbiratul ihram. Ada makmum tuh fanatik sekali sampai ada yang gitu, merasa kayak sholatnya nggak afdol gitu, gara-gara si imam lupa. Padahal takbir itu sunnah, sekalipun nggak ditakbirin juga nggak apa-apa. Dan kalaupun imam lupa, nggak perlu ditanggung, nggak perlu diingetin subhanallah, nggak perlu. Jadi ya udah biarin aja berjalan kan. Apalagi begini nih, ini bisa fatal kalau begini. Habis naik rakaat kedua, imam langsung baca Fatihah. Udah dapat 2 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang di belakang mentanbih negur imam dengan mengucapkan kalimat tasbih subhanallah. Nih kalau imamnya nggak paham, dia ikutin nih peringatan itu. Dia kembali takbir, meninggalkan Fatihah yang tadi udah dapat 2 ayat. Maka sholatnya menjadi batal dan harus diulang. Jadi kalau ini jadi yang salah siapa? Makmum. Makmum salah. Tapi kalau imam mengikuti yang diingatkan oleh si makmum tadi, imam salah juga. Jadi kan gini, baca Fatihah itu punya apa? Wajib, fardu kan, rukun. Meninggalkan rukun, ngambil yang sunnah, benar nggak? Salah. Jadi bagaimana kalau kayak gitu? Udah biarin aja. Oh, takbir sunnah kok. Jangankan kurang ngatur, enggak takbir juga nggak apa-apa. Kalau pakai cara yang paling sederhana ya kayak kita sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Baca surat langganan, ya paling 2 menit selesai. Ya, punya bayi juga aman. Ya, kalau mau bayi di bawah, yang bagus, bayinya bawa makan.
tidak rukun. Dan sunnahnya hayat lagi yang nggak ada kafarah. Jadi kalau udah kelewat udah biarin aja. Ini anehnya kita orang kampung, apalagi kita nggak ngaji begini, ya itu tadi yang terjadi. Jadi kolot ya. Jadi kolot. Padahal kalau dia tahu, jangankan ketinggalan satu, lupa satu, nggak takbir juga nggak apa. Sengaja atau nggak sengaja, nggak apa-apa. Sudah hayat. Kayak kita ninggalin baca doa kita. Sudah hayat. Baca bagus, nggak baca nggak apa-apa, nggak ada konsekuensi. Kecuali sunnah abad yang tertinggal, dia harus diganti dengan sujud sah. Sujud sah. Lagi masalah. Ini kejadiannya kan kalau lebaran hari itu kan ya kali saat ini Iya. akan dia kan cuma berapa tuh dia kalau mungkin kalau masih ada sholat Jumat itu gimana? Sudah sholat begitu Itu tadi ngambil yang sunnah, ninggalin yang wajib. itu hukumnya benar Nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Sama kayak gini. Hari Jumat dia sholat Id, kemudian pas Jumat dia nggak sholat, dia ganti dengan sholat zuhur. Itu salah, nggak boleh. Apa sama kayak kita lebih mementingkan kurban kan daripada pelaksanaan sholat Jumat. Orang itu kan begitu udah sholat sama sholat Jumat. Ingat ya, kita udah tahu benang merahnya ya. Ingat, sholat Id itu sunnah. Nggak bisa dan nggak akan mungkin yang sunnah ngalahin yang wajib. Sholat Jumat wajib apa sunnah? Wajib. Wajib, fardu ain. Nggak bisa ditinggalin. Sama kayak kita makan tuh pokoknya kan nasi ya. Lauk tuh sunnahnya aja. Kita makan lauk doang kagak pakai nasi, orang kenyang dan gak enak kan. Ya, nasi doang makan, nggak pakai ikan nasi, nggak ada sambalnya juga nggak enak. Ya, intinya yang sunnah nggak bisa mengalahkan yang wajib. Kurban itu sunnah. Ya, sholat Jumat Wajib. Sama itu juga itu tadi kasusnya. Dulu di zaman Nabi itu di Masjid Nabawi, Nabi bilang begini nih, orang-orang kampung yang jauh dari masjid nanti sholat Jumatnya ganti zuhur aja, gak usah kesini. Kamu jauh, karena kamu ada di desa. Karena mereka itu perjalanan dari desanya sampai ke Masjid Nabi itu 4 jam jalan kaki. Kebayang gak? 4 jam dari desa ke tempat Nabi untuk melaksanakan sholat Jumat, kan gak mungkin. Kalau dia sholat ini selesai jam 8 pulang jam 12 baru nyampe rumah, Nabi nggak langsung balik, nggak masuk akal. Jadi sama Nabi begitu, sehingga dibolehkan orang-orang desa, orang-orang kampung, orang pedalaman mengganti sholat Jumatan dengan sholat zuhur. Gak usah ke masjid, gak usah ikut Jumatan, gak apa-apa. Tapi yang di kota ini yang tinggal dekat dengan Nabi gak boleh pakai hukum itu. Sama kan kayak kita ngelangkah ke depan udah masjid, sono nengok sono masjid lagi. Jadi nggak dibenarkan menggunakan cara itu. Ya artinya begini, meninggalkan yang wajib, mengejar yang sunnah, nggak bisa. Jadi kalau hari raya jatuh pada hari Jumat itu keuntungan sebetulnya, karena jadi kan di dalam agama kita hari raya kita 3, Idul Adha, Idul Fitri, hari Jumat. Hari Jumat itu hari raya mingguan.
kalau hari rayanya jatuh pada hari Jumat, kan keuntungan besar ya. Sholat Id dapat, sholat Jumat bisa, pahalanya tambah. Nah maksud saya gini, yang paling utama pertama masuk ke perut kita pada saat setelah sholat Idul Adha itu adalah daging kurban. Maksudnya kalau mau dapat ganjarannya gede, nggak usah nunggu besok kurbannya, bisa diakalin. Pokoknya sembelih aja satu deh, berapa deh gitu. Nanti besok terus beli yang lainnya gitu. Kalau mau, karena itu anjurannya seperti itu. Makanya kenapa disuruh nggak makan, ini bukan puasa, ini cuma anjuran, pahala. Kalaupun makan ya nggak apa-apa. Kenapa begitu? Karena nanti pas makan daging kurban jadi lahap. Karena dari pagi belum makan, ya. Ini makan bisa 3 piring. Iya. Mantap kan? Coba kalau caranya seperti Idul Fitri, kenyang. Habis takbir keliling lagi ngantuk, ya kan? Gak bisa begitu ya tadi. Ada lagi silakan. Kalau ini tiba itu sunnah yang diharuskan gue. Kalau kita kadang-kadang banyak yang sebelum disebut pada bilang itu gimana? Iya, ada yang begitu ya. Banyak. Yang mana orangnya? Jadi sholat Id itu kan emang sholat dulu. Kadang-kadang orang berpikir kan yang disunahkan sholatnya, enggak. Kalau kita sholat Id maksimal ada tambahan khutbah. Jadi kalau misalnya kita nggak khutbah, sama kayak sholat yang cara kedua. Iya, enggak sih. Jadi jangan gegara ini sunnah, kemudian seenaknya setelah sholat dan bubar aja. Khatib sedang berkhutbah ditinggal. Ya meskipun itu sunnah, nggak sempurna sholat kita, malah jadi rugi ya. Udah kita ke masjid, udah sholat tapi pahalanya nggak maksimal, ganjarannya nggak full. Kita udah capek pagi-pagi mandi, pakai baju yang bagus, pakai parfum juga, jalannya ini sunnahnya berbeda antara pergi dan pulang. Kalau bisa pulangnya agak jauh, nimbang dulu sama kubang mas, ya baru sih. Dan sunnahnya jalan kaki, jangan motor, jalan kaki. Begitu sunnahnya. Iya. Jadi jangan sampai gegara sunnah, harus diselesaikan ya sampai khutbahnya. Jadi kan itu nasihatnya. Sampai Nabi itu wanita-wanita yang sedang haid disuruh keluar rumah, keluar. Hadiri, meskipun nggak sholat, karena pengen dapat mau'izah hasanah itu. Isi khutbah. Isi khutbah kan pasti positif kan? Nggak ada yang jelek. Maksudnya ke situ. Jadi setahun 2 kali kita hari raya, yang sekali setiap seminggu. Jadi setiap hari Jumat itu hari raya kita umat Islam, dan di situ juga kita mendapatkan nasihat. Ibu-ibu yang nggak ke masjid, itu kan toa masjid kedengeran, dengerin dari rumah, dengerin. Iya, karena emang itu lebaran kita, dapat pahala besar. Dengeran nggak ke mari masjid? Kalau lagi khutbah. Kalau nggak kedengeran, kalah ini kerbasnya nyampe nih. Iya, ini suara ini nyampe kerbasnya. Iya, keren banget, kecil-kecil tapi suaranya sampai rame. Iya. Ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan.
sudah kecil, anak kecil ini yang laki-laki. Nah, ada pun caranya yaitu boleh kita sambil menggendong, nanti saat ruku kita taruh. Begitu terus ya. Ntar pas ini diangkat lagi, ntar ditaruh lagi. Itu pun kalau tidak khawatir dengan begitu kita jadi banyak bergerak. Kalau khawatir, ya gimana caranya supaya anak ini mau duduk di bawah? Nggak perlu kita angkat-angkat. Emang ada ribet ini, ada ribet. Emang nggak ada mama kayak? Ini ada ribet ya. Iya. Jadi harus disetting dari rumah anak-anak kita ya, biar ketika jadi kan sebetulnya sholat itu supaya dapat khusyuk kan. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk ketika kita bawa anak kecil? Kalau memang terpaksa banget ya nggak jadi masalah. Tapi kalau masih bisa ada alternatif lain, kalau nggak ada mama ya mungkin ada boe gitu kan. Kok ada punya ibu asuh gitu ya untuk mensiasati. Yang jelas kalau masih bisa nggak perlu. Kalau memang harus juga yaitu tadi pastikan anak ini dalam keadaan tidak ada najis, suci. Ya. Seperti itu. Satu lagi Ya. Untuk pakaian mukena atau yang dipakai perempuan itu yang lebih outdoor tuh untuk warna apa maksudnya? Kalau yang paling utama itu putih. Tapi yang tebal ya, karena aurat itu kan yang ditutup itu dua, warna sama bentuk. Jadi kalau tebal nih, tapi ngetat nggak dianggap bentuk aurat. Gede nih gombrong gitu, tipis, apa ya kan? Jadi dua itu perlu ditutup. Satrul launi wa satrul syakri, nutup warna, nutup bentuk. Jadi pastikan dia menutupi ya semuanya. Kalau ibu ya yang boleh dilihat wajah dan telapak. Kalau kakinya kelihatan, bantal sholat. Bantal sholat. Kalau mau bicara yang utama baju baik mukena putih. Tapi ada nih putih tapi transparan, ada hitam nih, bagus nih hitam nih, bisa nutupin aurat, nggak ketat, nggak transparan, ya pakai hitam, pakai hitam dan pakai putih, nggak baik kalau itu misalnya ya putih, ya. Termasuk kita putih, ya putih itu yang lebih disukai oleh kami. Tapi kadang-kadang kalau kita lagi yang jorok ya baju putih nggak cocok kan maksudnya baju. Karena kalau baju putih itu cepat kotor karena selebor. Ya jangan baju putih dah. Kasihan istri cuci. Ya. Kalau bicara yang utamanya putih ya, tapi kalau misalnya mau pakai yang lain yang apa? Berwarna-warni itu bagus ya. Pelangi itu warna-warni, karena warna-warni jadi bagus ya. Ada merah, kuning, hijau, ada begitu. Iya. Ada lagi? Ibu. Batasan soal ini Boleh? sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya, sampai subuh. Kalau ini saya membaca
mengerjakannya tengah malam. Tengah malam. Kan ini boleh dikerjakan di awal, boleh di akhir, boleh. Kalau sampai itu jadi dari masjid itu dari batas sholat kafir ini, itu gimana? Masih nggak apa-apa. Kafir itu kan baru rambu-rambu aja, tapi larangannya belum ada. Cuman artinya kalau kita udah mendengar ini udah mau subuh nih kan begitu ya. Berarti seandainya kita mau puasa, kalau lagi sahur ya cepet-cepet. Habis sahur nggak usah ngerokok dah, nggak usah. Ya ada waktunya sah. Iya, udah cepet-cepet. Itu masih boleh. Waktu imsak tuh mulai beduk subuh ketika muadzin mengumandangkan azan Allahu Akbar, itu udah nggak boleh, udah tertutup, nggak boleh makan. Waktunya mulai puasa sampai azan di waktu maghrib. Cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.